Oke, teman-teman yang kemarin ikut kelas online, ini saya akan bahas langsung. Jadi, kalau kita membuat roti, itu ada dua tepung yang harus kita pakai, yaitu adalah tepung terigu protein tinggi atau tepung terigu protein sedang. Kalau protein tinggi yang ada di pasaran adalah merek Cakra atau Hime. Ya, usahakan Anda cari yang 13% proteinnya. Ya, misalnya cakranya tuh ada dua, cakra hijau sama cakra yang agak bening. Ya, begitu juga segitiga. Kalau Anda beli ditawarin mau yang premium atau tidak, itu bedanya cuma Rp1.000. Tapi proteinnya beda 1%. Beli yang proteinnya tinggi. Terus kemudian kalau saya pakai cakra semua boleh nggak? Boleh. Itu akan lebih membuat roti lebih mengembang, lebih besar. Ya, tapi kalau Anda menggunakan campuran segitiga, itu akan membuat roti lebih empuk ya, karena proteinnya turun. Tapi percuma Anda pakai protein yang premiumnya tinggi kemudian Anda campur dengan cakra, misalnya dengan tepung sedang yang protein rendah banyak, karena itu akan mengurangi jumlah kadar protein dari roti tersebut. Kemudian bahan yang kedua yang penting adalah ragi. Anda bikin roti nggak pakai ragi itu tidak akan jadi. Ya, kecuali Anda sistem dengan ragi yang dibilang sourdough yang didiamkan sampai 7 hari dengan proses A B C D E, itu bisa ragi alami. Ya, raginya harus yang fresh. Mau yang saset boleh, tetapi kalau saya pernah trial coba dengan ragi yang kemasan besar itu hasilnya lebih bagus. Tetapi kalau Anda penyimpanannya salah, itu akan membuat masalah juga. Penyimpanan ragi Anda harus masukkan ke dalam chiller, Anda tutup wrap dengan baik. Ya, pisahkan sebagian ke dalam chiller, sebagian Anda yang akan pakai setiap hari. Oke. Terus kemudian yang penting adalah Anda bisa tambahkan bread improver. Itu ada berapa brand, saya sering pakai yang S500, tapi Anda punya Puratos. Tapi Anda juga bisa pakai IF100, Baker Bonus, itu semua selera. Ada yang improve, mengembangkan, ada yang softener, mengempukan. Bagusnya gimana Anda eksperimen, yang bagus yang mana? Kalau saya pakai S500. Kemudian ada susu bubuk, ada Indomilk, ada Denko, ada NZMP punya Anchor atau apa. Hati-hati, sekarang ada susu bubuk yang mengaku bentuknya susu, harganya murah, tetapi di dalamnya bukan susu, itu adalah creamer atau dextrose. Ya, hati-hati, susu bubuk itu rata-rata sekilonya 100 sampai 120 ribu yang full cream. Ya, Anda terserah mau pakai brand apa, tetapi saya biasa pakai Indomilk atau Denko atau NZMP. Terus kemudian kita kasih gula pasir. Kalau di resep saya ada gula pasir yang low, misalnya gula pasirnya cuma 100 dari 1 kilo, atau ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250, itu semua selera. Perbandingan ragi dari gula adalah 1:10, jadi itu rata-rata. Jadi Anda bisa olah sendiri. Ya, kemudian bahan yang penting lagi adalah cairan. Kalau Anda tidak punya cairan, ya tidak mungkin bikin roti. Ya, kalau cairan itu ada susu, santan, air, Anda boleh pakai ganti dengan jus buah atau teh atau kopi, boleh. Ya, jadi cairan itu penting supaya membuat rotinya enak. Nah, yang paling penting lagi adalah telur. Satu telur itu 50 sampai 65 gram, bahkan ada yang 70 gram. Jadi Anda kalau telur harus ditimbang. Tidak bisa Anda pakai telur, terus kemudian Anda buat per butir, nggak bisa. Nanti beratnya beda-beda. Tapi kalau kurang sedikit nanti kuning sama putihnya gimana? Ya Anda kocok dulu baru Anda timbang. Seperti bikin telur dadar itu Anda timbang. Nah, yang paling penting lagi adalah Anda bisa kasih bread improver tadi ya, saya sudah bilang ya. Kemudian ada yang kemudian pakai margarin atau blue band sebagai lemaknya atau minyak. Jadi margarin dari lemak nabati ya, dari canola oil, dari palm oil, dari
sawit, tetapi kalau butter atau mentega itu dari lemak susu. Ya, susu dari sapi, kambing atau apa diolah menjadi butter. Nah, produk yang saya pakai salah satunya adalah butter extract. Itu adalah pewangi, perasa, food flavor untuk butter atau margarin. Jadi itu biangnya, bukan essence atau pasta, tetapi biangnya membuat rotinya naik level, rotinya enak. Nah, itu bahan-bahan yang saya pakai yang bagus, yaitu ada terigu, ragi, bread improver, susu bubuk, gula pasir, air, telur, garam, dan perasa. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, satu, yang penting adalah Anda siapkan ingredientsnya dengan baik. Anda timbang dengan baik. Anda bikin list. Oh, di rotiku ada 12 list, nggak boleh kurang, nggak boleh salah. Itu penting, Anda timbang dulu. Jadi jangan buru-buru. Kalau buru-buru biasanya ada yang lupa. Terus kemudian yang penting lagi adalah Anda siapkan toolsnya. Ya, Anda siapkan hardware-nya. Misalnya kayak mixer atau spatula atau scraper atau plastik pembungkus adonan supaya kalau Anda tidak punya prover itu adonan nggak kering. Ya, Anda siapkan dulu. Setelah itu Anda baca resipi, oh iya ini sudah benar semua, jadi Anda kerjanya lebih enak. Kemudian Anda campur semua bahan kering beserta telur, beserta air 3/4 dari air. Misalnya jumlah airnya 500, Anda kasih 400 di awal. Boleh dicampur langsung enggak? Boleh dimasukkan pelan step by step di adonan, boleh waktu dikocok, diaduk atau kneading, diulenin. Ya. Mau pakai mixer lebih bagus, pakai tangan berat karena nanti Anda akan capek sendiri, tapi bisa, ya. Nah, masukkan semua bahan kering, telur dan sebagian air, Anda aduk selama hampir 1-2 menit sampai itu membentuk bola, sampai itu menjadi adonan yang kalis tetapi belum halus. Setelah itu matikan mixer, Anda masukkan lemak beserta garam. Jadi perhatikan, garam dan lemak tidak boleh dimasukkan di awal. Ya, jadi yang dimasukkan di awal tadi adalah misalnya 10 bahan awal, yang 2 lemak dan garam terakhir. Essence mungkin kalau Anda pengen kasih rasa pewarna di awal nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, setelah masuk lemak, Anda kocok masih dengan speed 1 atau 2. Ya, jangan langsung speed yang tinggi, nggak boleh. Roti itu maksimal 1 atau 2. Kalau Anda 3 bisa, nanti mixernya rusak. Cepat rusak, cepat panas. Adonan yang overheat itu tidak akan mengembang dengan sempurna. Ya, adonan yang overheat, saya sudah berulang kali gagal. Kalau adonan panas itu nggak bisa mengembang sempurna, Anda stres sendiri karena ini akan menyalahkan semua bahan, semua alat, semua resipi. Ya, pengadukan adonan itu harus dengan air yang dingin. Nah, kemudian kalau sudah dengan air yang dingin kira-kira berapa lama? Itu antara 18 menit sampai 25 menit tergantung dari mixernya, tergantung dari pengadukannya, tergantung dari resipinya. Beda resipi, beda alat, beda bahan itu akan menentukan lamanya pengadukan. Jadi jangan selalu berpatokan pada satu resipi atau satu alat. No. Ya. Jadi semua harus Anda lakukan dengan trial error. Ya, jangan mudah menyerah. Kalau Anda sekali buat pengen bagus, nggak bisa. Anda harus didampingin oleh satu konsultan atau Anda didampingi dengan satu teman, misalnya kayak murid saya les on-site bersama saya atau lewat Zoom atau lewat apa. Terus kemudian saya akan dampingin mereka. Nah, kemudian pengadukan selama 20 menit, kita ngomong aja rata-rata 20 menit, itu kita akan mendapatkan adonan yang membersihkan mixer. Jadi adukan yang bagus nanti akan kalis elastis seperti karet gitu karena glutennya bekerja. Terus kemudian bisa membersihkan mixer, jadi mixernya nggak kotor. Ya, terlalu lembek juga kurang bagus, terlalu kenceng juga cepat panas ya.
Setelah itu Anda boleh masukkan sisa air sedikit demi sedikit selama di tengah perjalanan sampai adonan itu menjadi bagus, lentur tetapi lembut. Bagaimana caranya seperti apa ya Anda praktis. Ya nanti akan saya kasih videonya untuk teman-teman yang ambil secara onsite yang jauh online, maaf, yang jauh di mana-mana itu ya. Kemudian fermentasi di roti ada 3 kali. Ya, fermentasi ada 3 kali fermentasi, yaitu fermentasi pertama itu 20 sampai 30 menit. Masih bentuk bola dalam bowl, Anda harus tutup dengan plastik atau Anda simpan. Tidak boleh terkena angin karena nanti kering. Kemudian yang kedua adalah Anda timbang. Biasanya roti itu 40 sampai 60 gram. Kemudian dari situ Anda akan mendapatkan satu roti. Kemudian Anda kneading, Anda buletin, Anda rounding ya. Diamkan lagi 10 sampai 15 menit.